Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita mengadakan ibadah dan perayaan Hari Doa Wanita Sedunia. Hari Doa Wanita Sedunia diperingati setiap tahun, bertujuan memperkuat ikatan spiritual antar gereja, mempromosikan perdamaian, serta bersolidaritas melalui doa bagi perempuan dan anak-anak yang terpinggirkan di seluruh dunia. Pada hari ini, semua yang bertugas melayani di semua sesi ibadah minggu adalah seksi perempuan di gereja kita ini. Dan sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Perempuan GKPI. Semua perempuan diundang untuk berdiri menyanyikan lagu Mars Perempuan GKPI. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Minggu kita hari ini adalah Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan, dengan tema mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak.
Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Haleluya. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, biarlah mata kami selalu memandang kepadamu. Biarlah kerinduan kami juga tertuju kepada kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi kesukaan bagimu. Oleh sebab itu, pimpin dan peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Yesus ku serahkan
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 25. Kita baca secara bergantian, di ayat 25 kita baca bersama-sama. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita sama-sama membaca ayat 25. Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Dung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan ayat 2. Kau
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami undang untuk yang membawakan referat sama dilanjutkan dengan doa. Shalom bagi kita semua. Referat Hari Doa Wanita Sedunia 8 Maret tahun 2026. Adapun tema,
Aku akan memberimu ketenangan, mari datang. Yang diambil dari Nats Alkitab, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudari-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Hari Doa Sedunia bukan sekedar agenda tahunan. Ini adalah momentum rohani global, ketika perempuan berbagai bangsa, budaya, dan bahasa bersatu di dalam doa. Tema tahun ini diambil dari firman Tuhan dalam Injil Matius. Di tengah dunia yang penuh tekanan, Yesus berkata, "Mari datang." Bukan hanya datang sebagai perempuan yang kuat, tetapi juga sebagai perempuan yang lelah. Bukan hanya datang sebagai pelayan, tetapi juga sebagai jiwa yang membutuhkan pemulihan. Undangan ini bersifat pribadi, tetapi juga komunal. Kita datang bersama. Seringkali kita memahami pelayanan sebagai aktivitas, rapat, kunjungan, memasak, mengatur acara, mengajar, memimpin doa. Kita sibuk, kita aktif, kita bergerak. Namun Yesus tidak berkata, "Datanglah supaya kamu lebih sibuk." Tetapi ia berkata, "Datanglah supaya kamu mendapat ketenangan." Ketenangan bukan berarti berhenti melayani. Ketenangan adalah keadaan hati yang ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Dalam konteks dunia saat ini, ketidakadilan sistemik, kemiskinan, diskriminasi, bahkan penganiayaan agama di berbagai tempat, pelayanan, perempuan sering dilakukan dalam tekanan yang berat. Banyak perempuan memikul beban keluarga, ekonomi, bahkan luka batin. Namun pelayanan sejati bukan sekedar aktivitas fisik. Pelayanan adalah transformasi ketika beban diubah menjadi kesaksian, luka diubah menjadi kekuatan, dan air mata diubah menjadi doa. Artinya, ketika kita berjalan bersama Kristus, beban menjadi ringan karena Ia berjalan bersama kita. Kita belajar dari iman perempuan dalam Alkitab seperti perempuan Siro-Finesia yang ada dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ia datang dengan beban berat, anaknya kerasukan setan. Ia perempuan, ia bukan orang Israel. Ia datang dari latar belakang yang dipandang rendah. Namun ia tidak menyerah. Ia berseru, ia memohon, ia percaya. Imannya melampaui batas sosial dan budaya. Dan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Hari ini kita juga mengingat kisah nyata perempuan Nigeria seperti Beatrice, Jato, dan Blessing. Perempuan yang hidup dalam ancaman dan tekanan, namun menemukan harapan melalui komunitas dan doa bersama. Di tengah konflik, penganiayaan, mereka menemukan rest, bukan karena keadaan berubah seketika, tetapi karena mereka tahu Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dari mereka kita belajar ketenangan, bukan ketiadaan masalah. Ketenangan adalah kehadiran Kristus di tengah masalah. Saudari-saudariku, Hari Doa Wanita Sedunia mengingatkan kita bahwa iman kita tidak terisolasi. Kita mungkin tinggal di Indonesia, beribadah dengan nyaman, tapi di belahan dunia lain ada perempuan yang berdoa dalam ketakutan, ada berjuang melawan kemiskinan ekstrim, ada yang kehilangan keluarga karena iman. Hari ini kita dipanggil untuk keluar dari isolasi. Doa
bukan tindakan pasif. Doa adalah solidaritas rohani. Ketika kita berdoa bagi perempuan di negara lain, kita sedang memikul sebagian beban mereka. Kita sedang berkata, engkau tidak sendirian. Kami berdiri bersama di hadapan Tuhan. Inilah makna komunitas global perempuan Kristen. Sebagai komunitas perempuan GKPI dan khususnya dalam semangat Tuhan tahun penginjilan dan misi yang sedang kita jalani, kita dipanggil untuk datang kepada Yesus lebih dahulu sebelum melayani. Melayani bukan dari kelelahan, tetapi dari persekutuan dengan Tuhan. Membangun komunitas yang saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Peka terhadap penderitaan perempuan lain, baik di sekitar kita maupun di dunia. Menjadi pembawa ketenangan Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya perayaan Hari Doa Wanita sedunia ini, kita tidak hanya pulang dengan semangat baru, tetapi hati yang dipulihkan. Dan dari hati yang dipulihkan itu, lahirlah pelayan yang berdampak. Doa mengubah dunia, dan solidaritas yang mempersatukan perempuan lintas bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk bisa kami beribadah pada saat ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan lewat lagu pujian kami. Biarlah itu semua menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami memperingati Hari Doa Perempuan Sedunia. Kami para perempuan sedunia bersyukur Tuhan pada hari ini karena kami merasakan adanya persamaan gender, bahwa kami juga adalah ciptaan Tuhan yang segambar dengan Tuhan. Tuhan Yesus, sebagai perempuan banyak pergumulan kami ya Tuhan. Pergumulan tentang anak-anak kami, tentang keluarga kami. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan, marilah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mungkin kami banyak ada pergumulan, kami lelah dengan beban berat yang ada pada kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua pergumulan kami dan beban berat kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami ketenangan yang sejati sebagai seorang perempuan. Bukan hanya sementara, tetapi damai yang lahir karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi perempuan sedunia yang hidup dalam kemiskinan, yang mengalami ketidakadilan, yang menghadapi kekerasan dan penganiayaan, yang merasa sendiri tidak dihargai. Tuhan Yesus, kuatkanlah mereka yang menghadapi segala pergumulan tadi. Bangkitkan pengharapan di hati mereka, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Jadikanlah kami Tuhan Yesus menjadi komunitas perempuan yang saling menopang satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan.
Ajar kami Tuhan untuk berhikmat sebagai perempuan dalam perkataan kami bisa lembut dalam sikap kami. Tuhan Yesus, biarlah kami sebagai perempuan memiliki iman yang teguh, walaupun banyak persoalan yang kami hadapi, dan kami bisa menjadi perempuan yang berani karena Yesus ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, pakailah kami menjadi pembawa ketenangan di keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi suami kami juga Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, pakailah kami di gereja, kami bisa membawa damai, bukan menjadi pembawa kerusuhan, tetapi kami bisa membawa damai di tengah-tengah gereja ini sebagai seorang perempuan dan di tengah-tengah masyarakat juga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari doa perempuan sedunia pada hari ini. Biarlah Tuhan mendengar seruan doa kami. Ampunkan Tuhan segala dosa perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 245 ayat 1 dan 2. Wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beri ku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beri ku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah minggu kita sore hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam persekutuan kita dari kitab 1 Tawarikh pasal 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Saya baca firman Tuhan untuk kita sekalian. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas
dan 1.000.000 talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, "Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan." Sampai demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejatinya di zamannya Daud, dia rindu untuk membangun bait suci. Karena selama sebelumnya mereka itu boleh disebut untuk tempatnya beribadah kepada Tuhan masih sering berpindah-pindah sesuai dengan perjalanan mereka. Jadi di kota suci Tuhan, ketika Daud sebagai raja, dia rindu untuk mendirikan suatu bait suci yang megah untuk tempat mereka beribadah atau bertemu dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada Daud kalau bukan dia yang membangun rumah Tuhan itu atau bait suci itu, tetapi Salomo. Itu dia katakan di ayat yang sebelum-sebelumnya. Salomo lah yang ditetapkan Tuhan untuk melakukan pembangunan bait suci yang kudus atau yang megah itu. Tapi sekalipun demikian, Daud tidak berkecil hati, dia mengambil peran untuk memberikan dukungan dengan penuh kesungguhan untuk itu. Apa yang dia lakukan? Dia bantu, kalau saya bilang dia di belakang layar. Dia bantu di belakang layar, bahkan ini mempersiapkan apa yang boleh dia persiapkan sebagai bentuk dukungan itu. Maka dikatakan dalam perikop kita tadi, sekalipun dalam kesusahan, sekalipun dalam kekurangan pada waktu itu secara ekonomi, katakan, atau sekalipun ada kesulitan-kesulitan, tetapi Daud melakukan perannya yang terbaik. Apa itu? Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendirikan bait suci itu, yang nantinya yang akan dikerjakan atau dipimpin oleh anaknya, yaitu Salomo. Apa yang dia persiapkan itu yang kita baca tadi ayat 14. Bahan-bahan untuk itu cukup banyak. Ada dikatakan 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, ya tembaga, besi, kayu, batu, ya bahan-bahan untuk bangunan. Tapi dia juga katakan baiklah engkau menambahnya lagi, belum cukup. Jadi Salomo juga masih ada bagiannya. Dia persiapkan itu walau bukan dia yang akan tampil di depan, walau bukan dia yang akan memimpin, tapi dia persiapkan dengan baik sebagai bentuk dukungan dan kesungguhan untuk satu tujuan. Supaya mereka membangun bait kudus Tuhan, bait suci itu dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman ini
mengingatkan kepada kita ada beberapa hal. Ya, Daud mengerjakan bagiannya, lalu dia juga mempercayakan masih banyak lagi yang dimiliki oleh Salomo. Ya, ayat 16, emas, perak dan semua juga sudah banyak, potensinya juga ada. Dan juga Daud memiliki komunikasi untuk menghubungi pembesar-pembesar Israel untuk bagaimana mereka saling membantu untuk pekerjaan yang suci itu. Apa yang mau disampaikan dari firman ini? Yang pertama kepada kita, Daud tidak berkecil hati ketika dia tidak diizinkan Tuhan memimpin pembangunan itu. Kadangkala ada orang, dia punya keinginan atau kerinduan, tetapi ketika dilanjutkan oleh yang lain, sepertinya namanya tidak akan besar, lalu dia hadir tinggal diam, atau tidak mendukung, atau bahkan mengambil peran seperti ya untuk mengacaukan. Nah, ini dalam organisasi atau di dalam gereja atau di dalam persekutuan lainnya, misalkan pergantian kepemimpinan, kepengurusan, nah biarlah selalu untuk satu tujuan, walaupun dia tidak lagi masanya untuk memimpin yang sudah digantikan oleh yang baru, tetapi mereka boleh bersatu untuk pekerjaan, untuk tugas yang terbaik akan apa yang dikerjakan. Jadi tidak berambil peran untuk menjadi pengacau lah dan lain sebagainya. Itu yang ditunjukkan oleh Daud. Ya, Daud punya potensi, Salomo punya potensi, dan dia saling mendukung. Walaupun bukan Daud pemeran utamanya, pembangunan itu akan dikerjakan oleh Salomo, tetapi bagaimana mereka untuk sama-sama mempunyai pemahaman satu arah untuk melakukan yang terbaik. Ini yang pertama. Dalam setiap apapun tugas pemimpin, pengurus boleh berganti, tetapi masing-masing harus saling mendukung bagaimana ke depan yang dipimpin atau yang diurus atau organisasi apapun itu untuk tetap yaitu tujuan yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun bahan-bahan itu semua sudah tersedia, walaupun Daud sudah mengerjakan bagiannya, walaupun Salomo punya potensi yang besar, walaupun Daud boleh melobi pembesar-pembesar untuk saling mendukung, tetapi kalau tidak dimulai, maka pekerjaan itu pasti akan mengalami kendala. Oleh karena itu Daud memerintahkan mulailah bekerja. Di ayat 16 kalimat terakhir, mulailah, semua sudah tersedia nih, sudah lengkap semua bahan-bahannya dengan segala potensinya. Apapun itu yang akan dikerjakan, yang dirancang, yang direncanakan, kalau hanya sebatas rencana tidak dimulai, itu sering hanya rencana, angan-angan atau hanya perencanaan. Harus dimulai. Maka tegas Daud mengatakan mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Apapun yang menjadi rencana-rencana baik dalam kehidupan kita yang sudah kita persiapkan sedemikian rupa, atau cita-citanya atau harapan-harapan baik ke depan dalam setiap kehidupan kita, kalau tidak dimulai dengan penuh kesungguhan, ya tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau tidak dimulai, mulailah, Tuhan kiranya menyertai engkau. Kalau tidak dimulai dengan penyertaan dan kekuatan daripada Tuhan, maka semuanya mungkin bisa akan menjadi terbengkalai. Ini yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita rencanakan dalam kehidupan kita, apapun harapan-harapan dalam kehidupan kita, apapun misalkan cita-cita atau keinginan atau impian-impian baik di dalam kehidupan kita, kalau itu hanya di dalam angan-angan semata, kalau tidak dimulai dengan bergerak dan mengerjakannya, maka kita jangan mengharapkan hasil yang terbaik. Kadangkala kita mulai pun masih banyak tantangan dihadapi dalam mengerjakannya, apalagi kalau tidak dimulai. Tapi yang jelas
harus dimulai dan dimulai dengan kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya kalau pada waktu itu tadi saya katakan pembangunan bait suci yang megah, pembangunan bait suci yang kudus. Bait suci itu adalah simbol di mana Allah hadir di sana, di mana umat itu akan dapat bertemu dan berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus itu tidak salah. Kita sering mengatakan misalkan gereja ini bait suci Tuhan yang kudus. Tidak ada yang salah, bangunan fisik juga kita yakini ini adalah tempat kita beribadah. Tempat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah kita, itu tidak ada yang salah. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwasanya bait suci itu yang megah itu secara fisik sekitar tahun 70-an itu boleh roboh, boleh hancur. Tetapi sekarang bukan mendoakan bait suci supaya roboh. Maksudnya bait suci yang megah itu, bait suci rohani, tempat Tuhan bernaung dalam kehidupan orang-orang percaya, tidak terbatas hanya pada bait suci secara bangunan fisik seperti ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat 20. Saya baca untuk kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Maka tubuh kita baik secara fisik atau baik secara rohani atau batin adalah baitnya. Saya katakan baik secara fisik, ya, baik secara fisik karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang telah lunas dibayarnya dengan mahal dengan darahnya yang kudus itu. Maka kita diingatkan tubuh kita ini secara fisik atau secara batin atau secara rohani adalah bait Allah yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana sih kita sudah mempersiapkan bait Allah yang kudus itu di dalam kehidupan kerohanian kita? Bagaimana sudah kita persiapkan untuk membangun bait suci yang kudus yang megah itu di dalam kehidupan kerohanian kita? Apakah sudah kita persiapkan? Apakah bait suci yang kokoh? Apakah bait sucinya yang begitu tangguh? Atau bait suci yang mudah roboh? Ya, kalau mudah roboh ibarat bangunan yang dibangun di atas pasir. Kalau ombak datang dia akan segera bisa hancur. Kalau hujan datang, angin puting beliung datang, matahari, hujan dan sebagainya, dia akan rusak. Bagaimana dengan bait suci yang kita bangun di dalam hati, di dalam hidup kita? Apakah bait suci yang gampang roboh oleh karena adanya pergumulan, adanya persoalan, ada masalah yang dihadapi? Apakah bait suci keimanan, kerohanian, iman kita itu gampang roboh? Ini yang menjadi tugas setiap orang percaya. Apakah kalau hidup kita diterpa oleh badai, angin dan sebagainya dalam bentuk persoalan, pergumulan, kesulitan, kegagalan, itu mampu untuk merobohkan bait suci di dalam hati kita di mana Allah bernaung seharusnya di sana? Kalau masih mudah kita menyerah oleh karena persoalan, kalau masih mudah kita katakanlah berbalik dari jalan Tuhan oleh karena hidup kita dihampiri berbagai pergumulan atau persoalan-persoalan lainnya, kesulitan-kesulitan hidup banyak kita hadapi setiap hari.
Kalau kerohanian kita, iman kita roboh atau luntur oleh karena itu semuanya, berarti bait suci yang kita bangun dalam hidup kerohanian kita masih ibarat bangunan bait suci yang bahannya ibarat kalau bangunan ya, bukan permanen. Mungkin aja masih ibarat tenda, bait yang dibangun atau dibangun ibarat seperti tenda yang dipakai orang berkemah. Datang angin yang kuat bisa diterbangkan. Datang pergumulan, ya kegagalan dan sebagainya bisa roboh. Bisa berpaling dari jalan Tuhan. Bisa balik kanan daripada kehendak Tuhan. Menjadi malas beribadah. Menjadi tidak ada semangat hidup oleh karena adanya persoalan. Berarti mari kita koreksi. Bait suci yang sedang atau yang ada yang kita bangun dalam kerohanian kita itu masih bait suci dari bahan-bahan yang kurang baik. Lihat bait suci yang dibangun itu dari bahan-bahan terbaik. Emas, tembaga dan sebagainya. Menjadi bangunan yang kokoh. Maka mari bangunlah bait suci di dalam hati kita dengan bahan-bahan yang terbaik. Bagaimana kita membangunnya itu? Bahan-bahan yang terbaik apa itu? Kalau di bahan-bahan yang terbaik, besi dan sebagainya dalam perikop ini, kita bagaimana kita membangun yaitu bait suci di dalam hidup kerohanian kita itu. Maka harus kita memulainya dari hati yang terarah kepada Tuhan. Harus kita memulainya dengan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dan juga harus kita selalu hidup yaitu dekat di dalam merenungkan firman-Nya dalam setiap hari, setiap langkah kehidupan kita. Harus kita bina hubungan kita memiliki ibadah yang selalu rutin kepadanya. Dalam tindakan nyata harus kita latih hidup kita supaya menjauhi hal-hal yang boleh merusak tubuh kita baik secara fisik, baik secara rohani. Jauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pergaulan-pergaulan yang sesat. Pergaulan yang tidak baik. Itu akan merusak tubuh dan hati kita untuk dibangun menjadi bait suci Allah yang kudus dan yang megah. Mari kita lihat ayat yang terakhir dalam perikop ini. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Bait suci yang dibangun itu yang megah, bait suci yang dibangun itu kudus, dan ke dalamnya apa yang dibawa? Tabut perjanjian Tuhan yang berisikan Taurat Tuhan itu, apalagi yang dibawa? Perkakas kudus Allah. Kalau tubuh kita secara fisik atau secara rohani adalah bait kudus Allah, apa yang kita bawa masuk ke dalam? Maka tidak seharusnya kita biarkan, saya sebutlah, hal-hal yang merusak, yaitu tubuh kita sebagai bait suci Allah harusnya tidak layak, tidak pantas tinggal di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang merusak kehidupan kita, baik pikiran, baik tubuh kita secara fisik, hati kita, tidak pantas itu dibawa ke dalam. Perkakas kudus Allah yang dibawa masuk ke dalam bait suci. Tabut Allah, firman Allah yang dibawa masuk ke dalam bait suci. Berarti hal-hal yang tidak pantas untuk kita bawa ke dalam bait suci yang adalah tubuh kita itu mari kita buang. Hal-hal yang merusak yaitu tubuh kita untuk menjadi bait suci Allah yang kudus, mari kita buang. Pergaulan-pergaulan yang tidak benar itu merusak. Merusak secara ke dalam hati, merusak ke dalam pikiran kita, bisa juga merusak ke dalam tubuh kita secara fisik. Kalau kita tahu itu tidak pantas untuk dibawa ke dalam hidup kita yang adalah bait suci Allah yang kudus, yang berharga itu, maka buang. Berberes-beres nih. Kita harus sortir. Apa yang harus kubawa di sini? Apa yang harus ada di sini?
kemana tubuhku ini yang harus kubawa. Kalau ini merusak tubuhku, kalau ini merusak pikiranku, kalau ini merusak hatiku, maka itu tidak pantas untuk kubawa ke dalam bait suci Allah yang begitu kudus, yang telah ditebusnya dengan darahnya yang mahal. Itu tadi di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 saya baca. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, supaya kita dapat membangun bait suci Allah yang begitu kudus itu di dalam hidup kita untuk pribadi masing-masing. Ya, kalau untuk pembangunan rumah Tuhan, saya pikir bersatu padu untuk semuanya jemaat, tapi untuk tanggung jawab kita masing-masing adalah bagaimana kita mempersiapkan tubuh dan hidup kita secara fisik dan secara rohani menjadi bait Allah yang kudus dan megah, yang tempat barang-barang berharga, perkakas kudus Allah yang berharga di sana. Ini tugas kita masing-masing. Sediakan bahan-bahan yang terbaik. Ya, persiapkan untuk membangun yang terbaik. Jangan izinkan tubuhmu secara fisik atau pikiran atau hati atau jiwa untuk dikuasai oleh hal-hal yang tidak layak di sana, sebab hanya tempat perkakas kudus Allah, bait suci, yaitu diri kita, baik secara fisik, baik secara rohani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bangun itu dengan cara arahkan hati dan jiwamu mencari Tuhan. Arahkan hati, jiwa itu keseluruhan nih, untuk mencari kehendak Tuhan. Untuk mencari, mempelajari, bertanya, merenungkan kehendak Tuhan mana, yang bukan kehendak Tuhan mana. Maka arahkan kepada kehendak Tuhan adalah salah satu, atau kita boleh mempersiapkan tubuh kita secara fisik dan secara rohani, membangunnya menjadi bait suci yang kokoh, bait suci yang kudus. Jangan mudah menyerah, jangan mudah terjatuh. Kalaupun dihadapi berbagai kegagalan, tantangan dan sebagainya, kesulitan hidup harus membuat kita selalu dapat kokoh, dapat bangkit lagi, dan jangan bawa hal-hal yang tidak sepantasnya untuk menguasai hati pikiran, untuk masuk ke dalam tubuh kita secara fisik dan rohani, sebab itu sama dengan kita mencederai, yaitu bait kudus Allah itu sendiri. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, firman-Mu yang menyapa kami, supaya setiap jiwa, setiap orang percaya kami yang berkumpul di tempat ini dapat selalu mempersiapkan untuk membangun bait kudus Tuhan, terutama melalui kehidupan kami, bahwasanya Tuhan mengingatkan tubuh kami secara fisik dan secara batiniah. Oleh karena Tuhan telah menebus dengan darah yang mahal, Engkau jadikan menjadi tempat berdiam Roh-Mu yang kudus, menjadi bait suci daripada Tuhan boleh bernaung di sana. Biarlah kami membangunnya menjadi bangunan yang kokoh, yang tidak gampang roboh, oleh karena kesulitan-kesulitan yang bisa saja kami alami dalam perjalanan hidup kami. Dan ingatkan kami Tuhan, bahwasanya tubuh kami secara fisik dan secara batin adalah bait-Mu yang kudus, tempat perkakas kudus Allah boleh di sana. Maka hal-hal yang tidak sepantasnya ada di dalam bait suci Tuhan yang kudus itu, di dalam tubuh hidup kami secara fisik dan secara rohani, supaya kami menyingkirkan dan membuangnya jauh-jauh. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu, biarlah firman itu menjadi pelita di dalam hidup kami setiap harinya. Kami juga berdoa Tuhan, bahwasanya gereja-Mu pada saat ini merayakan hari doa perempuan sedunia. Biarlah para perempuan dimanapun
termasuk perempuan-perempuan GKPI, termasuk kami yang beribadah pada saat ini, menjadi perempuan yang selalu dekat dengan Tuhan. Sebab itu menjadi bekal bagi kami untuk dapat membangun jati diri sebagai perempuan yang tangguh, perempuan yang luar biasa dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, yang dapat saling membangun, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, berkati kami semuanya di dalam segala aktivitas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi dari lagu Dengan Apa Kan Kubalas. Kau Allah yang
Firman Tuhan mempersiapkan hati kita memberikan persembahan syukur kita, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 5. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Amin.
marilah kita mendoakan seluruhnya persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.